saat ini berada. Marilah kita mendoakan doa pembangunan gereja Kristus Raja Andalas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Doa Malaikat Tuhan, puji syukur nomor 15. Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka Mada Bakti 167.
Mari kita berdiri, kita buka dengan lagu Mada Bakti 167. Pujilah Tuhan, hai umat beriman, mari bernyanyi dan mengucap syukur, persembahkanlah di altar yang luhur kurban pujian. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan selamat sore dan selamat bertemu dalam Pernekaristi kita Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, baik yang hadir dalam perayaan pada sore menjelang malam ini maupun yang mengikutinya dari rumah masing-masing atau melalui live streaming. Pada hari ini kita akan diteguhkan oleh sabda Tuhan, lalu kita diajak untuk merenungkan seluruh peristiwa kita menjadi tanda kehadiran Tuhan. Sejauh mana seluruh tanda-tanda dan setiap peristiwa yang kita hadapi, kita lihat, kita alami sendiri, sungguh tetap menghadirkan karya Tuhan dalam diri kita. Mari di hadapannya kita hening menyadari hal ini dan sekaligus mohon ampun atas segala kelemahan kekurangan dosa-dosa kita. Karena seringkali kalau kita melihat tanda, bahkan mungkin peristiwa musibah atau hal yang jelek, lalu kita merasa bahwa Tuhan mungkin murka atau tidak berpihak pada kita, dan itu adalah bagian dosa dalam diri kita. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam Pernekaristi kita pada kesempatan ini, kita bersyukur bersama dengan Bapak Hendro Theodores yang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-56, serta beberapa pasangan yang merayakan perayaan ulang tahun perkawinan mereka. Utamanya pada hari ini bersama dengan Pak Pendri dan Imelda, juga kemarin Pak Ade Bisono dan Ibu Tuti, serta saudara-saudari kita yang merayakan pesta perkawinannya di bulan Oktober ini, Beni, Bu Pangfang, dan mungkin masih ada yang lain. Kita bawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah mengutus Yesus Kristus sebagai anak manusia yang tinggal di tengah-tengah kami.
Semoga kami siap menyambut kedatangannya kembali dengan menjaga diri dari segala celah dan noda dosa. Kami bersyukur atas rahmat pengalaman kehidupan yang Kau percayakan, terlebih bersama dengan saudara kami Pak Hendro yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-56 hari ini, dan saudara-saudari kami pasangan suami istri yang Kau perkenankan juga merayakan hari ulang tahunnya di bulan ini. Pak Ade bersama Ibu Tuti, Fenri bersama Imelda, Beni dan Fang-Fang, dan semua saja yang dengan cinta dan kasih-Mu mempersatukan diri. Semoga dengan kasih dan cinta-Mu itu, mereka semakin merasakan kedamaian dan kebahagiaan, anugerah rahmat, kesehatan, semangat hidup, dan seluruh harapan serta cita-cita akan senantiasa menjadi kekuatan. Karena kami percaya semuanya itu berasal daripada-Mu, melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari Nubuat Daniel. Aku, Daniel, mendapat suatu penglihatan pada waktu malam. Tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Lalu naiklah 4 binatang besar dari laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia. Dan tampak ada seekor binatang lain yang kedua, rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah, dan 3 tulang rusuk masing ada di dalam mulutnya di antara giginya. Kepadanya dikatakan demikian, "Ayo makanlah daging banyak-banyak." Kemudian aku melihat, tampak seekor binatang lain lagi, rupanya seperti macam tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala 4, dan kepalanya diberikan kekuasaan. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat, dan menakutkan dan mendahsyatkan. Ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi. Ia melahap dan meremukkan mangsanya, dan sisanya diinjak-injak dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula ia bertanduk 10. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tubuhlah di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu tercabut. Pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Sementara akan terus melihat, tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Tahtanya dari nyala api, rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Beribu-ribu melayani dia.
dan beratus-ratus ribu berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan, dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya, karena tanduk kecil binatang yang keempat itu mengucapkan kata-kata sombong. Aku harus melihatnya sampai binatang itu dibunuh. Bangkainya dibinasakan dan dilemparkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai waktu dan saatnya. Aku terus melihat, dalam penglihatan waktu malam itu, tampak seekor serupa anak manusia datang dari langit bersama awan gemawan. Ia menghadap Dia yang lanjut usianya dan diantar di hadapannya. Kepada yang serupa anak manusia itu diserahkan kekuasaan, kehormatan, dan kuasa sebagai raja. Dan segala bangsa, suku, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya takkan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Refren. Pujilah Tuhan, hai gunung-gunung. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala tumbuh-tumbuhan di bumi. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segenap mata air dan bukit. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai lautan dan sungai. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai raksasa laut dan segala yang bergerak di air. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai unggas di udara. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala binatang buas dan ternak di bumi. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkatlah kepalamu sebab penyelamatanmu sudah dekat. Pandanglah kerajaan Allah segera akan datang. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus mengemukakan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kalian melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kalian tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian pula, jika kalian melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sungguh, angkatan ini tak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu,
tetapi sabdaku tak akan berlalu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, bacaan pertama dari kitab Wahyu yang kita dengarkan hari ini selalu menggambarkan kehebatan kerajaan. Kehebatan kerajaan dalam dunia kita dengarkan cukup panjang dan ditutup dengan kehebatan kerajaan abadi. Apapun yang ada dalam dunia ini pasti akan binasa, sehebat apapun itu. Tapi yang ada bersama dengan Tuhan, sekecil apapun itu, pasti akan jauh lebih berharga. Dan dalam banyak pengalaman Bapak Ibu Saudara terkasih, hal itu biasanya kita alami. Seringkali kita berpikir pada saat ada sesuatu yang terjadi, kenapa dia dan bukan yang lain? Misalnya saja, ada orang yang sungguh-sungguh dalam hidupnya kelihatan baik sekali, tetapi ternyata Tuhan memanggilnya dari tengah-tengah dunia ini. Seringkali keluarga yang paling dekat dan sungguh merasakan cinta kasih yang dialaminya, lalu mengatakan kenapa dia pergi dan bukan saya. Di sana persis lalu kita diajak, bukan kehendak kita tetapi kehendak Tuhan. Terjadi peristiwa-peristiwa saat-saat ini Bapak Ibu Saudara terkasih dalam banyak hal. Lalu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan kita terlalu cepat menyerah untuk itu. Misalnya dengan adanya tekanan COVID-19. Awal-awal memang ini sungguh sangat menakutkan. Lama-kelamaan akhirnya juga dari pihak pemerintah dan siapa saja yang terlibat lalu menganjurkan bahwa bagian COVID-19 atau virus corona ini adalah bagian dari kehidupan, maka kita harus bersahabat dalam arti tetap waspada dan mawas diri. Tetapi jangan lalu segala-galanya menjadi hilang dan kita tidak bisa goyang atau tidak bisa berbuat apa-apa sama sekali, sehingga semuanya menjadi lumpuh. Tetaplah semangat dan pandanglah bahwa semuanya itu pasti ada maknanya, asal kita mau dan ingin belajar dari seluruh situasi pengalaman kehidupan itu, seberat apapun dan sepahit apapun itu. Sehingga kalau kita mendengarkan bacaan Injil yang didahului dengan Mazmur tanggapan pujilah Tuhan hai gunung-gunung dan segala-galanya, itu ingin mengarahkan seluruh hidup kita kepada kemuliaan Tuhan. Lalu akhirnya dalam bacaan Injil kembali diingatkan kepada kita bahwa kita harus tetap waspada menghadapi seluruh situasi kehidupan kita dalam dunia ini. Mudah-mudahan semuanya itu semakin membantu kita untuk tetap bersatu satu sama lain, terlebih bersatu dengan Tuhan. Pengalaman kitalah yang akan sangat berharga untuk itu, dan berkat iman yang kita miliki dalam kekuatan Roh Kudus Tuhan, kita mampu bertahan. Dan akhirnya apa yang dikatakan, sungguh angkatan ini tak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku tak akan berlalu. Itulah sabda yang terus-menerus kita renungkan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, tetap menyatukan hati kita satu sama lain, terlebih persatuan kita sepenuhnya dengan Allah dalam diri Yesus Kristus lewat Ekaristi Kudus. Kita hening sejenak.
Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, Engkau menyatakan kuasa-Mu dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus yang Kau utus untuk mengalahkan dosa. Dia menyerahkan seluruh hidupnya, mengorbankan seluruh hidupnya untuk keselamatan kami. Dan lewat pengorbanannya di kayu salib yang senantiasa kami kenangkan dalam perjamuan kudus-Mu, kami datang di hadapan-Mu untuk menyatakan kerinduan kami, mendoakan harapan-harapan kami, mensyukuri segala rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing, terlebih bersama dengan saudara kami Bapak Hendro Theodorus yang Kau merayakan hari ulang tahunnya yang ke-56 hari ini. Semoga dengan usia yang Kau percayakan kepada saudara kami ini semakin membuat dia tetap sehat walafiat, semangat dalam seluruh usaha rencana, semakin merasakan kerendahan dan kebahagiaan bersama seluruh keluarga dan siapa saja yang hidup bersamanya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mensyukuri segala rahmat persatuan-kesatuan yang Kau nyatakan dalam pasangan suami istri. Maka perkenankan kami dalam doa-doa kami saudara-saudari kami yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahun perkawinannya pada kesempatan di bulan ini. Terlebih Pak Henry bersama dengan Ibu Imelda, Pak Ade bersama dengan Ibu Tuti, dan Bapak Beni bersama dengan Fang Fang, dan siapa saja yang telah Kau satukan dalam ikatan suci. Semoga mereka semakin menemukan kerendahan kebahagiaan, hidup saling memahami dan mengerti, merasakan kasih dan cinta-Mu sendiri dalam seluruh suka duka perjuangan hidup, sehingga keluarga-keluarga mereka ini sungguh merupakan pancaran cinta kasih dan kesetiaan-Mu sendiri dalam gereja di tengah masyarakat. Semoga seluruh usaha, rencana-rencana pekerjaan mereka semakin membuat mereka merasa bahagia, merasa tentram. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Akhirnya bagi kami semua, Engkau tuntun dalam seluruh perjuangan hidup. Engkau mengetahui apa yang menjadi harapan dan cita-cita kami. Kerinduan itu senantiasa kami datang bawa di hadapan-Mu. Moga-moga kuasa kasih-Mu kami semakin mampu memahami seluruh peristiwa kehidupan ini, sehingga karya kerajaan-Mu sungguh semakin tumbuh dan berkembang dalam diri kami, dan persatuan kami dengan Dikau semakin Kau teguhkan. Karena Engkau yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan Ekaristi Kudus. Mada Bakti 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ya Tuhan, kami datang membawa persembahan roti dan anggur lambang usaha kami. Tuhan, terimalah Tuhan kurban umat-Mu, segala suka duka, segala hasil karya, semua bagi Tuhan kami serahkan. Tuhan, terimalah Tuhan kurban umat-Mu.
Marilah berdoa saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Raja mulia, terimalah persembahan kami umat-Mu yang menantikan dengan tekun hadirnya kepenuhan kerajaan-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal kecuali dalam hal dosa, karena Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi putra-Mu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Tuhan, Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Ya Tuhanku dan Allahku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat
oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Maka janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah Tuhan Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang pada sore menjelang malam ini kutambil bagian dalam perjamuannya. Tuhan, ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin.
Pada kesempatan ini saya akan mengajak kita untuk menerima dalam dua rupa. Sebelum kita mengambil tubuh Kristus, masker kita sudah lepas supaya tidak menetes. Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung, Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rohus, doakanlah kami. Santo Carolus Baromius, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Sungguh
Angkatan ini tak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku tak akan berlalu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, sumber keselamatan, telah kami sambut dalam Ekaristi ini. Semoga kehadiran Yesus Kristus Putramu sebagai anak manusia di tengah-tengah kami, menjadikan kami pula putra-putrimu, dan layakkanlah kami untuk bersatu bersama dengan Kristus dalam kemah abadi. Sebab Dialah Tuhan, pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Syukur kepada Allah. Mada Bakti 499. 499. Hati Yesus yang berkobar karena api cintanya. Oh, sungguh yang diharapkan belas kasih umatnya. Hati Yesus, ampunilah dari dosaku semua.